wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Anggun Larasati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Universitas Riau. Hari ini, pada tanggal 23 November 2020, pukul 10, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Trimuljo pada kelas 10 MIA 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah, baik. Di tengah pandemi corona ini, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Baik, hari ini kita masih bertemu di Zoom meeting karena sekolah belum dimulai tatap muka, jadi kita masih bertemu di Zoom meeting. Baik, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimas, silahkan dipimpin doanya, Dimas. Kawan-kawan, kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dimas yang sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran nih. Apakah semuanya sudah hadir? Ibu telah mengirimkan link absen untuk kalian nanti isi. Jadi nanti ada link Google Form, silahkan diisi absen untuk kehadiran kalian. Silahkan diisi dengan baik dan jujur ya. Nanti Ibu akan share di WA grup kalian. Baik, kita akan memulai pelajaran kita. Siapa yang masih ingat dengan materi minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Ayo. Silahkan. Saya, Bu. Baik, silahkan. Ciri dan struktur virus, Bu. Oh, luar biasa. Masih ingat dengan materi minggu yang lalu, ciri dan struktur virus. Ada lagi yang masih diingat tentang materi kita minggu yang lalu? Ada, Bu, saya. Silahkan, Ageng. Seluler dapat hidup dan berkembang baik di sel yang hidup. Baik, aseluler dan dapat berkembang biak di sel yang hidup. Yang lain, siapa lagi yang ingin menjawab tentang materi minggu yang lalu? Adakah yang masih ingat? Saya, Bu. Silahkan, Agung. Ukurannya sangat kecil, Bu. Ukurannya sangat kecil. Dapat dikristalkan. Sekali. Baik, dari ciri-ciri yang telah kalian sebutkan, Ibu ingin bertanya, manakah ciri yang menggolongkan virus digolongkan menjadi makhluk hidup? Mana ciri yang digolongkan sehingga virus digolongkan ke dalam makhluk hidup? Ya? Dapat bereproduksi di sel hidup, Bu. Baik, jawaban Ageng betul sekali tuh. Jadi, virus digolongkan ke dalam makhluk hidup karena apa? Karena dia dapat bereproduksi di sel yang hidup. Tanpa masuk ke dalam sel yang hidup, dia tidak akan bisa bereproduksi. Oleh karena itu, karena sifatnya yang bisa bereproduksi, maka virus digolongkan ke dalam makhluk hidup. Baik sekali semuanya masih ingat dengan materi minggu yang lalu, luar biasa ya. Selanjutnya, Ibu punya grafik nih di sini, punya gambar di sini. Di grafik ini tertulis tren kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Mulai dari Maret sampai yang terbaru yaitu 15 November. Dilihat dari grafik, nah grafiknya terus meningkat sampai 59.000 kasus aktif orang yang terinfeksi COVID-19. Menurut kalian, kenapa sih grafiknya ini bisa terus meningkat dan banyak sekali orang terinfeksi COVID-19? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silahkan, Dimas. Karena orang malas pakai masker, Bu. Malas cuci tangan. Nggak jaga jarak. Iya, ya, itu yang sekarang banyak dilakukan orang. Males cuci tangan, males pakai masker, males menjaga jarak ya, seperti sudah tidak ada apa-apa lagi. Sepertinya itu juga membuat kasus COVID-19 ini terus meningkat. Nah, itu secara umum. Sekarang, secara biologi nih, kenapa sih kira-kira kasus COVID-19 ini terus meningkat? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silahkan. Karena virus itu bereproduksi atau memperbanyak dirinya, Bu. Ya, betul sekali jawaban Kiren ya. Jadi, kenapa grafik
orang yang terinfeksi COVID-19 ini terus meningkat, jadi itu adalah andil dari reproduksi virus corona. Jadi corona itu terus bereproduksi, memperbanyak dirinya, kemudian semakin menyebar dengan cepat sehingga makin banyak orang yang terinfeksi dan makin banyak orang yang mengalami penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus corona. Luar biasa nih ya. Semoga setelah kalian tahu nanti ya tentang belajar tentang replikasi virus, reproduksi virus, kalian lebih menjaga diri. Nanti jadi lebih tahu, oh ternyata virus corona ini menyebar dengan sangat cepat. Ya, kemudian dengan mudahnya menular dengan orang sehingga kita harus terus menerapkan protokol kesehatan ya. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang replikasi virus ya. Kita akan belajar tentang itu. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menganalisis tahapan siklus litik, menganalisis tahapan siklus lisogenik, dan membandingkan nih antara siklus litik dan siklus lisogenik pada replikasi virus ya. Nah, sama seperti pembelajaran kita sebelumnya. Jadi nanti Ibu akan men-share, menayangkan video tentang virus corona, kemudian nanti tentang reproduksi virus. Kalian harus mengamati dengan baik. Kemudian selama kalian mengamati, silahkan tulis poin penting atau tulis pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah kalian menonton video. Ya, jadi sambil kalian menonton, kalian amati, kemudian kalian memunculkan pertanyaan. Oh, ternyata seperti ini. Nanti saya akan bertanya, apa saja sih yang kalian dapat setelah menonton video, ya? Ya, siap semuanya ya, kita akan menonton video bareng-bareng nih. Semoga hari ini lancar, sinyal baik, semuanya kita lancar ya. Baik, Ibu akan menayangkan video tentang virus corona. Baik, tadi itu kita melihat bagaimana sih virus corona menyerang tubuh manusia. Ternyata di dalam tubuhnya virus corona itu bereplikasi atau bereproduksi. Nah, tapi nanti kita akan menyaksikan kembali secara lebih jelas bagaimana virus itu bereproduksi ya. Nanti Ibu akan menayangkan lagi nih bagaimana lebih jelasnya reproduksi virus itu. Setidaknya terdapat dua mekanisme replikasi virus yang telah diketahui, yaitu siklus litik dan lisogenik. Siklus litik dimulai dari tahapan penempelan virus pada sel inang atau disebut adsorpsi, kemudian dilanjut penetrasi, replikasi, perakitan, dan diakhiri lisis atau pecahnya sel inang. Sedangkan siklus lisogenik ditandai dengan terjadinya integrasi antara genom virus dengan genom sel inang tanpa disertai lisisnya sel inang.
Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Tahap pertama dalam siklus litik bakteriofage 4 atau disebut juga faga dalam menginfeksi bakteri E. coli adalah tahap penempelan atau disebut juga tahap adsorpsi. Serabut ekor yang berada pada ujung ekor faga menempel pada reseptor spesifik di permukaan dinding sel bakteri. Tahap kedua adalah penetrasi, di mana enzim lisozim yang berada di ujung serabut ekor akan mendegradasi sebagian kecil dinding sel bakteri dan membentuk suatu lubang pada dinding sel. Materi genetik berupa DNA yang berada di bagian kepala faga diinjeksikan ke dalam sitoplasma sel bakteri. Tahap ketiga adalah replikasi, yang diawali dengan DNA faga ditranskrip oleh enzim polimerase bakteri menjadi mRNA dan kemudian ditranslasi untuk membentuk bagian tubuh virus yang berupa protein faga. Kemudian DNA faga direplikasi untuk partikel faga lainnya dan DNA faga juga menjadi template pembentukan mRNA. Bersamaan dengan tahapan ini, terjadi penggandaan DNA faga dan pembuatan protein struktur faga lainnya. Tahap keempat adalah perakitan atau assembly. Saat terjadinya tahap perakitan, DNA faga dikemas di dalam struktur kepala faga dan bergabung menjadi satu dengan struktur faga yang lain, seperti bagian leher dan ekor. Setiap struktur faga bergabung menjadi satu untuk membentuk satu faga baru yang utuh. Tahap kelima adalah lisis, yang ditandai dengan diinduksinya sintesis enzim lisozim oleh faga yang telah matang. Lisisnya dinding sel inang akan melepaskan faga-faga baru ke lingkungan dan akan memulai siklus infeksi baru terhadap sel bakteri lainnya. Sedangkan pada siklus lisogenik, DNA faga yang telah diinjeksikan ke dalam sitoplasma bakteri tidak ditranskripsi atau ditranslasi. DNA faga akan berintegrasi dengan genom bakteri dan membentuk struktur yang disebut profaga. Profaga akan tereplikasi bersamaan dengan terjadinya pembelahan sel bakteri, sehingga masing-masing bakteri akan membawa profaga di dalam sitoplasmanya. DNA virus pada struktur profaga sewaktu-waktu dapat terinduksi dan menyebabkan terjadinya tahap replikasi siklus litik untuk membentuk bagian-bagian faga yang baru, yang kemudian akan masuk ke tahapan siklus litik dan diakhiri dengan pecahnya dinding sel bakteri. Demikian perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik dari virus bakteriofag. Kalian sudah mengamati tayangan yang telah Ibu bagikan ya. Jadi tadi yang pertama adalah bagaimana sih virus corona itu merusak ke tubuh manusia. Jadi ketika dia masuk apa yang dia lakukan di dalam tubuh manusia. Berikutnya ada tadi video tentang bakteriofag yang bereproduksi di dalam sel yang hidup ya. Jadi ada dua video tadi yang Ibu sudah tayangkan. Silahkan, apakah ada yang ingin bertanya tentang video tersebut? Silahkan, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bu, jadi virus bisa bereproduksi? Ya, jadi pertanyaannya tadi, Bu, jadi virus bisa bereproduksi? Ya, kita lihat tadi di sana ya. Kemudian, jangan Ibu jawab lebih lanjut. Silahkan, ada pertanyaan lagi, silahkan. Saya, Bu. Ya. Bu, jadi bagaimana virus bereproduksi, Bu? Baik, ya pertanyaannya bagus sekali ini ya, luar biasa. Berarti tadi memperhatikan sekali. Bagaimana virus bereproduksi, Bu? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana virus corona menyerang manusia, Bu? Bagaimana virus corona menyerang manusia? Luar biasa ya. Bagus-bagus semua pertanyaannya. Kita simpan bersama-sama, nanti kita jawab bersama-sama ya. Tapi sebelum itu, kita akan menjawab LKPD yang telah Ibu share di WA grup kalian ya. Jadi kemarin Ibu sudah men-share modul dan juga LKPD. Semoga semuanya sudah membaca, jadi sekarang tuh sudah siap nih. Nah,
Kita sekarang membuka LKPD, kemudian jawab pertanyaan yang tadi teman-temannya kemukakan, kemudian jawab juga pertanyaan yang ada di LKPD yang telah Silahkan kalian membuka modul yang telah Ibu bagikan, kemudian dari video tadi kalian bisa juga mendapat jawaban. Kemudian selain itu silahkan kumpulkan informasi sebanyak mungkin, bisa dari Google ya, kemudian dari buku-buku yang telah kalian punya, silahkan. Pokoknya cari informasi sebanyak-banyaknya. Ya kan kalian mengerjakan secara mandiri ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ya. Kemudian kalau misalnya ada yang sesuatu yang ingin didiskusikan, kita punya WA group. Silahkan semuanya berkumpul di WA group. Siapa yang ingin bertanya silahkan ditulis pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab langsung menjawab ya. Dari situ juga nanti Ibu akan melihat siapa yang aktif bertanya, menjawab, itu semuanya nanti akan Ibu berikan nilai poin plus ya untuk siapa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran kita ini. Ya. Bertanya. Saya Bu. Ya, silahkan. Soal nomor 1 itu maksudnya bagaimana ya Bu? Oke, Agung bertanya soal nomor 1. Ya, menurut Agung bagaimana nih? Di situ ada soal cerita yang sudah Ibu berikan ya. Nah, jelaskan bagaimana virus corona itu menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia. Nah, tadi kan sudah menonton video tentang bagaimana virus corona merusak tubuh manusia. Dari situ bisa muncul jawaban untuk pertanyaan soal nomor 1. Ya, silakan dibuka, situ sudah ada link YouTube-nya. Boleh dibuka lagi supaya meyakinkan jawabannya benar atau salah. Oke, Agung luar biasa pertanyaannya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Ada lagi yang ingin bertanya tentang soal berikutnya? Bu. Oke, silakan Dewi. Bu. Soal nomor 2. Oke. Aplikasi virus ini terdiri dari beberapa tahap. Tadi sudah kita saksikan di video yang kedua. Bagaimana di situ virus bereplikasi atau bereproduksi ya. Tadi gambarnya disusun, kemudian masing-masing gambar itu jelaskan tahapan itu tuh tahapan apa. Jadi disusun menjadi sesuatu yang runtut. Ya, ada pertanyaan lagi lagi di Zoom untuk presentasi LKPD. Semoga semuanya masih tetap semangat ya. Baik, untuk LKPD kita akan mempresentasikan dari soal nomor 1 sampai 4 ya. Jadi diwakilkan saja satu orang boleh satu nomor. Jadi tidak semuanya, jadi waktunya tidak habis. Untuk soal nomor 1, siapa yang ingin menjawab? Baik, Bu. Bentar, Kiren mencoba menjawab soal nomor 1. Iya, Bu. Baik, silahkan. Kiren, silahkan menjawab soal nomor 1. Silahkan. Jawabannya melalui batuk, bersin, air liur, virus masuk ke dalam pernapasan manusia. Virus masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian mengambil alih sel tubuh manusia dan dengan cepat bereproduksi atau bereplikasi, sehingga sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virus. Oke, bagus sekali jawabannya Kiren ya, luar biasa. Jadi tadi Kiren sudah menjawab soal nomor 1. Bagaimana sih virus corona menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia? Oke, luar biasa. Ada yang ingin menanggapi? Apakah jawabannya sama dengan Kiren? Apakah jawabannya sama semua dengan Kiren nih? Sama, Bu. Oke, ya. Jadi semuanya setuju dengan jawaban Kiren. Oke, baik. Virus corona itu menular dari droplet ya. Jadi ketika kita batuk, bersin, walaupun bernapas gitu ya. Jadi ada uap atau air yang keluar dari mulut kita. Nah, dari situ virus corona yang sudah ada di tubuh orang yang terinfeksi bisa menular ke orang yang sehat. Ya, kemudian virusnya masuk ke dalam sistem pernapasan, ya dia melekat ke dalam reseptor yang ada di dalam tubuh manusia, dia menyerang sel tubuh manusia, mengambil alih materi genetik dari sel tubuh manusia, kemudian menggunakannya untuk mereproduksi dirinya sendiri. Nah, jadi virus ini mereproduksi dirinya sendiri, merusak tubuh manusia, mengambil alih, ya jadi tubuh manusia tidak lagi sehat, malah digunakan untuk mereproduksi dari tubuh si virus. Baik, luar biasa jawaban dari Kiren. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Siapa yang ingin menjawab soal nomor 2? Saya, Bu. Oke, siapa nih yang jawab?
Saya Nur Aziza akan mencoba menjawab soal nomor 2. Silakan. Urutan yang benar tentang siklus reproduksi virus adalah D, B, A, C, E. Baik. D. Adsorpsi. Tahap menempelnya serabut ekor virus pada reseptor sel inang. B. Penetrasi. Tahap virus memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang. A. Sintesis. Tahap pembentukan asam nukleat dan komponen-komponen virus. C. Perakitan. Tahap perakitan bagian-bagian tubuh virus menjadi virion. E. Lisis. Tahap pemecahan dinding sel inang. Baik sekali jawaban Nur, luar biasa, poin plus untuk Nur ya. Jadi Nur tadi sudah berhasil mengurutkan gambar-gambar ini sehingga menjadi siklus litik yang lengkap ya, beserta dengan tahapannya dan juga definisinya. Oke, luar biasa. Di situ ada gambar-gambar yang terpecah belah, tidak tersusun rapi. Di situ adalah tahapan replikasi virus, disuruh mengurutkan. Nur tadi sudah mengurutkan dari tahap adsorpsi yang D, kemudian tahapan penetrasi yang B, kemudian tahapan sintesis A, kemudian tahapan perakitan yang C, dan yang terakhir adalah lisis atau pecah yang E. Oke, baik sekali. Nanti Ibu akan menjelaskan lebih lanjut ya. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Apakah ada yang ingin menanggapi jawaban dari Nur? Apakah sudah benar menurut kalian jawaban Nur? Sudah benar, Bu. Oke, jadi semua sama ya jawabannya. Baiklah, terima kasih jawaban dari Nur. Baik sekali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Siapa yang ingin menjawab soal nomor 3? Saya, Bu. Siapa nih yang ingin menjawab? Aisyah. Aisyah, silakan Aisyah. Tabel perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik. Faktor pembedanya, definisi. Siklus litik, siklus replesi virus di mana sel inang mengalami lisis atau mati pada akhir siklusnya. Sedangkan siklus lisogeniknya, siklus replesi virus di mana sel inang tidak mengalami kematian pada akhir siklus karena mempunyai ketahanan. Yang kedua, faktor pembeda lama siklus. Siklus litiknya relatif singkat, sedangkan siklus lisogeniknya relatif lama. Yang ketiga, faktor pembeda jumlah fase. Siklus litiknya 5 tahap. Yang pertama, adsorpsi, yang kedua, penetrasi, yang ketiga, sintesis, yang keempat, perakit, dan yang kelima, lisis. Sedangkan siklus lisogeniknya 4 tahap, yaitu adsorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Faktor pembeda yang keempat, kondisi akhir sel inang. Siklus litiknya mengalami lisis mati. Siklus lisogeniknya tidak lisis atau mati, bergabung dan ikut membelah bersama inang. Yang kelima, faktor pembeda aktivitas partikel virus di dalam sel inang. Siklus litiknya terjadi penguasaan sel inang. Sedangkan siklus lisogeniknya terjadi penggabungan materi genetik virus dan sel inang. Yang keenam, faktor pembeda kelanjutan siklus. Siklus litiknya terhenti karena sel inang rusak dan lisis atau mati. Sedangkan siklus lisogeniknya dapat dilanjutkan dengan siklus litik jika virulensi sel inang hilang. Sudah, Bu. Baik sekali jawaban dari Aisyah. Ya, luar biasa. Ini pertanyaannya cukup sulit, tapi Aisyah sudah menjawab dengan sangat baik ya. Terima kasih. Ibu kasih poin plus nanti untuk Aisyah. Jadi tadi ada gambar tentang siklus litik dan lisogenik. Kemudian kita disuruh menganalisis perbedaan antara litik dan juga lisogenik. Di sini Ibu sudah menyediakan tabel. Kemudian tadi Aisyah sudah menjawab beberapa perbedaan antara litik dan lisogenik ya. Kemudian sudah diisi, di situ tadi sudah dijelaskan ya, baik sekali definisinya apa, lama siklusnya bagaimana, jumlah fase, ya sudah baik jawabannya, tapi mungkin karena kita baru belajar, cara pengucapannya masih kurang baik aja ya, seperti adsorpsi, penetrasi,
sintesis perakitan, ya, kemudian lisis. Nah, itu nanti akan kita pelajari lagi. Baik, nanti akan saya jelaskan lagi apakah jawabannya sudah sama semuanya untuk soal nomor 3. Baik ya, sepertinya tidak ada tanggapan. Semuanya setuju dengan jawaban Aisyah. Sekarang soal nomor 4. Siapa yang ingin menjawab soal nomor 4? Baik, Bu. Saya akan menjawab soal nomor 4. Baik, siapa yang ingin menjawab soal nomor 4? Salah satu upaya untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 adalah dengan menyemprotkan disinfektan. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Disinfektan ke tingkat yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Virus corona merupakan jenis virus yang lapisi selubung. Untuk menangkal jenis virus ini dibutuhkan zat kimia khusus yang dapat menembus selubung lapisan lemak virus. Dengan disinfektan ini setidaknya tingkat memperkembangkan virus di benda-benda yang disemprot disinfektan. Sudah, Mel? Sudah, Bu. Sudah, baik sekali jawabannya ya. Jadi kita juga sekarang sering sekali di TV dengar ya, kalau misalnya terjadi penyemprotan disinfektan di sekolah, di sekitar rumah, kemudian di benda-benda, di tempat umum gitu ya. Jadi disemprot disinfektan. Apakah tindakan penyemprotan disinfektan itu efektif mencegah meluasnya penyebaran virus corona? Nah, tadi kita sudah belajar, virus itu hanya bisa hidup di dalam sel yang hidup. Jadi misal tadi ada virus yang menempel di benda-benda, ya, virus itu tidak akan bertahan lama menempel di benda-benda. Mereka punya ketahanan tertentu. Jadi sebelum dia berpindah ke tangan kita, ya, ke tubuh kita, kalau dia sudah disemprot disinfektan, diharapkan virus itu bisa mati. Jadi dia tidak bisa berpindah lagi ke dalam sel yang hidup, misal ke dalam tubuh kita, ya. Oleh karena itu, diingatkan kembali protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, menggunakan masker supaya virus itu tidak mudah untuk berpindah ke dalam tubuh kita. Karena kalau tidak di sel yang hidup, dia tidak akan bertahan hidup. Ya, seperti itu kuncinya. Baik, jawaban dari Meli luar biasa baik. Baik sekali ya, terima kasih Meli atas jawabannya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Apakah jawaban ini cukup tepat? Kalian semuanya setuju? Setuju, Bu. Baik ya, jadi LKPD kita sudah terjawab semua pertanyaannya. Terima kasih, jawabannya bagus-bagus ya, semua memperhatikan pelajaran Ibu dengan baik. Nah, kita akan bersama-sama membuat kesimpulan atas pekerjaan LKPD kita. Baik ya. Jadi, setelah kita mengerjakan LKPD, kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Siapa yang ingin membuat kesimpulan? Kita bersama-sama. Ada yang ingin membuat kesimpulan? Saya, Bu. Baik, Ageng ya, Ageng. Silahkan Ageng, kesimpulannya bagaimana tentang pekerjaan LKPD kita hari ini? Ya, sebelumnya saya sudah membuat kesimpulan. Baik. Reproduksi itu hanya dapat terjadi dalam sel yang hidup. Baik sekali ya. Jadi setelah pelajaran tadi menjawab LKPD tadi, Ageng membuat kesimpulan bahwa virus hanya bisa hidup di dalam sel yang hidup. Luar biasa Ageng. Terima kasih kesimpulannya. Ada lagi yang lain yang ingin membuat kesimpulan? Ya, Mira silahkan, kesimpulannya apa? Reproduksi virus dapat terjadi secara litik maupun lisogenik. Tahapan reproduksi virus secara garis besar ada 5, yaitu adsorpsi, penetrasi, lintesis, perakitan, dan lisis. Baik sekali ya. Mira menjawab dengan sangat baik. Jadi tadi ada 2 jenis siklus pada replikasi virus, ada litik dan juga lisogenik ya. Kemudian tadi Mira sudah menjabarkan secara garis besar, reproduksi atau replikasi virus ada 5 tahap. Adsorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan juga lisis. Terima kasih Mira, kesimpulannya baik sekali. Apakah ada yang ingin membuat kesimpulan lagi?
Ada beberapa perbedaan siklus litik dan lisogenik. Di antaranya, pada siklus lisogenik, sel inang tidak langsung pecah. DNA virus dan DNA sel inang akan bergabung yang disebut profag. Ketika sel inang membelah, profag akan ikut membelah. Baik sekali. Terima kasih tambahan dari Kiren ini melengkapi pelajaran kita hari ini. Kan ya, tadi kalian sudah menjawab, menyimpulkan, Ibu akan meluruskan apa yang kita pelajari. Oke, baik, kesimpulan kita hari ini adalah kita telah mempelajari tentang reproduksi atau replikasi virus. Tadi sudah disimpulkan bahwa virus hanya bisa bertahan di dalam sel inang yang hidup atau sel yang hidup. Oke ya. Jadi kalau tidak di dalam sel hidup, maka virus akan menjadi benda mati, tidak ada artinya. Ya. Nah, virus bisa bereproduksi di dalam sel yang hidup. Bagaimanakah reproduksi virus tersebut? Gitu ya. Jadi ada tahapan reproduksi virus secara garis besar. Yang pertama adalah adsorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan yang terakhir adalah lisis. Lisis atau pecah. Jadi adsorpsi adalah penempelan serabut ekor ke reseptor membran sel inang atau sel target. Jadi pertama tuh adsorpsi, menempel. Apalagi terjadi setelah menempel? Setelah menempel adalah penetrasi. Jadi virus memasukkan materi genetik ke dalam sel inang atau sel target. Ya, di situ kemudian adalah tahapan sintesis. Materi genetik dari virus akan mengambil alih materi genetik dari sel hidup atau sel inang. Mereka akan menggunakan materi genetik dari sel inang untuk membuat bagian-bagian tubuhnya. Setelah itu adalah tahapan perakitan. Jadi tadi itu dibuat kepalanya, ekornya. Di tahapan perakitan, penyempurnaan, mereka akan menggabungkan seluruh bagian-bagian tubuh virus, dirakit menjadi virus yang utuh. Setelah itu sudah terbentuk banyak, kemudian sel inang atau sel target sudah kehabisan materi substansi untuk mendukung reproduksi virus, maka virus akan melubangi sel inang atau sel target. Melubangi sampai sel inang atau sel target itu pecah. Setelah pecah, pecah itu lisis, litik pecah. Setelah pecah, maka virus yang baru terbentuk bisa keluar lagi. Nah, itu adalah tahapan dari reproduksi virus yang kita kenal dengan tahapan siklus litik. Ya, litik itu pecah. Kemudian ada siklus litik, ada siklus lisogenik. Bagaimana dengan yang siklus lisogenik? Jadi, setelah tahapan penetrasi, materi genetik virus dan materi genetik sel inang itu malah bergabung. Bergabung menjadi yang namanya profag. Ya, jadi adalah gabungan dari materi genetik virus dan juga materi genetik dari sel inang. Nah, dia tidak langsung membuat bagian-bagian tubuhnya, melainkan ketika sel itu membelah, profag itu ikut membelah. Jadi nanti terbentuk bagian-bagian bakteri atau sel inang yang sudah mengandung materi genetik virus. Ya, jadi nanti akan terbentuk sel-sel baru yang di dalamnya sudah ada materi genetik virus. Kemudian apabila keadaan sel inang itu tidak baik, maka akan memicu terjadinya siklus litik. Ya, dilanjutkan dengan siklus litik, sel dari inang atau sel target itu akan dipecahkan. Ujungnya adalah litik, pecah, memecahkan dari sel inang ya. Jadi perbedaannya apa? Pada tahapan siklus lisogenik terbentuk namanya profag. Jadi sel itu tidak langsung pecah, melainkan dia akan ikut membelah bersama sel yang terinfeksi. Seperti itu ya. Jadi itu adalah perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik. Setelah kesimpulan, kita akan merefleksi bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, jadi menurut kalian apa yang sudah kalian dapatkan untuk pelajaran kita hari ini? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Aisyah ya? Ternyata virus itu mengerikan ya, Bu. Reproduksi itu sangat cepat. Dan apabila replikasi terjadi dalam tubuh, maka akan merusak tubuh kita. Baik. Kita harus hati-hati. Dan sekarang harus terus menerapkan protokol kesehatan. Baik ya, itu jadi refleksi dari pelajaran kita hari ini. Reproduksi virus itu mengerikan, kita harus terus waspada menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Jadi selalu waspada dimanapun kita berada, karena virus itu masih ada di mana-mana. Kita harus selalu menjaga diri. Oke, luar biasa pelajaran kita hari ini. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang replikasi virus, Ibu akan memberikan evaluasi.
Ya, seperti biasa, Ibu akan mengirimkan link Google Form untuk mengerjakan evaluasi. Linknya sudah di sini. Nanti Ibu share ke WA grup kalian. Silahkan dikerjakan. Ya, silahkan sekali hasilnya sudah Ibu terima. Bagus-bagus semuanya. Terima kasih atas perhatian kalian terhadap pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Sudah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang peranan virus. Jadi nanti Ibu akan men-share ke WA grup kalian adalah modul LKPD dan juga link YouTube yang akan kalian tonton tentang peranan virus ya. Kita minggu depan akan belajar tentang itu. Kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk di rumah. Silahkan membuat video singkat tentang untuk pencegahan bahaya COVID-19. Jadi boleh kalian membuat video kampanye tentang protokol kesehatan atau apa terserah. Baik, silahkan kirim nanti ke WA grup Ibu. Baik, semoga semuanya mendengarkan dengan baik. Dimas, silahkan untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Dimas, silahkan dipimpin. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dimas sudah menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga pelajaran Ibu ini bermanfaat untuk kalian. Tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi